Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk kesempatan video pagi hari ini, di sini saya akan mengupdate perkembangan dari CMK saya ya teman-teman. Yang ini ya. Untuk sementara ini, alhamdulillah untuk bunga dan juga buahnya lumayan banyak ya teman-teman. Ya namun di sini ini musim hujan ya, masih masuk musim hujan. Mungkin ini puncaknya ya teman-teman di bulan 5 ini. Jadi ini diguyur hujan terus setiap hari. Makanya untuk kali ini kita tidak melakukan pemupukan ya teman-teman. Jadi kalau di musim hujan jangan ragu-ragu untuk menghentikan pemupukan untuk sementara. Jadi ini untuk yang organik ya teman-teman, buahnya sudah mulai memerah lagi. Ini kemarin sudah saya petik sekitar 3 kilo teman-teman. Jadi ini ada videonya ya. Ya jadi ini teman-teman yang saya petik kemarin ini ada sekitar 3 kilo ya teman-teman. Ini karena pesanan juga, jadi makanya saya terpaksa untuk melakukan pemetikan ya. Namun yang lainnya ini masih saya simpan, ini seperti ini ya. Nah ini ya teman-teman, masih banyak ini yang merah. Ini tidak saya petik karena sudah mencapai 3 kilo ya, pesanannya hanya 3 kilo. Jadi ini nanti rencananya akan saya matangkan secara serempak. Nah jadi ini kita sudah bawa ya teman-teman. Jadi kita review dulu untuk buahnya ini. Ini bisa kita lihat ya, mengkilat ya semua ini teman-teman. Ini karena organik ya teman-teman, jadi seperti ini, mulus bersih ya. Ya jadi ini kualitas supermarket ini. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Ya, jadi kita juga rasa capek kita itu jadi hilang ya selama ini setelah kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah ini untuk yang saya konsumsi juga ini sendiri. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Ya baiklah teman-teman, kita lanjut untuk video hari ini. Nah di sini kita tidak melakukan pemupukan, namun ini kita melakukan perawatan ya, perawatan untuk menghindari patek atau busuk buah ya teman-teman. Namun sebelumnya ini wajib kita lakukan penaburan dolomit kembali karena curah hujan yang intensitasnya itu cukup tinggi, maka kita khawatirkan tanahnya itu akan drop ya teman-teman. Jadi ini ada serangan dari ulat bor ini ya, seperti ini. Ini juga banyak yang terkena patek ya teman-teman. Nah makanya di musim hujan ini kita taburi dolomit seperti ini, biar terkena akar pun juga tidak masalah ya. Ini supaya pH tanahnya itu tidak drop ya teman-teman. Nah contoh seperti ini ya teman-teman, ini lalat buah dan juga ujungnya ini patek ya. Jadi ini kombinasi yang sempurna ini. Ya jadi tahap pertama, setelah kita penaburan dolomit ya teman-teman, kita buang semua buah yang busuk. Nah ini untuk kita menyiangi buah busuknya ini jangan kita pegang ya teman-teman, usahakan tangkainya saja. Nah setelah kita buang, maka tangan kita ini jangan kita memegang buah yang masih bagus ya, usahakan jangan tersentuh buah yang masih bagus. Ya ini seperti ini busuk basah ya teman-teman, ini masih basah. Ya jadi kalau kita menyangi buah yang terkena patek seperti ini, terus kita sentuh buah yang masih sehat, itu takutnya nanti akan tertular di situ ya teman-teman. Ya jadi untuk tahap yang kedua ini kita buang ya buah-buahnya. Nah untuk seperti ini kan, ini karena lalat buah ya ini. Ini kita lihat ada bekas suntikan ini seperti ini. Ya jadi ini ya seperti ini karena lalat buah, ini suntikan lalat buah. Ini cukup merasakan juga ini hama yang satu ini ya teman-teman. Ya, jadi saya ini untuk menangani lalat buah cukup dengan menggunakan karpu barus teman-teman. Jadi saya gantungkan sekitar 4 pohon itu satu buah karpu barus ya saya gantung. Bisa juga 2 buah kalau memang serangan lalatnya itu cukup banyak. Namun ini karena ini saja ya serangannya, jadi saya cukup menggantungkan 1 buah untuk 4 pohon. 1 buah karpu barus ya maksud saya.
Nah ini sudah tidak ada lagi ya, hanya itu saja. Oke teman-teman, jadi tahap selanjutnya setelah kita menyiangi buah-buah yang rusak, kemudian kita mencuci tangan ya teman-teman, atau kalau bisa kita menggunakan hand sanitizer agar lebih steril lagi. Jadi pada saat kita melakukan pruning daun, itu tangan kita itu bersih ya teman-teman, karena ditakutkan penyakit jamur ini kan gampang menular ya, jadi kita takutkan itu akan menular ke tanaman yang masih sehat ya. Jadi untuk tahap selanjutnya kita melakukan pruning daun ya teman-teman, khususnya itu daun-daun yang di bawah dan juga daun yang menutupi buah ya teman-teman. Jadi usahakan buahnya kita kasih kelihatan ya seperti ini, supaya kalau kita melakukan penyemprotan itu bisa terkena semua bagian. Dan juga untuk mengurangi kelembaban ya teman-teman, jadi ini kita perlu melakukan pruning daun seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman tidak mempunyai hand sanitizer, bisa mencucinya dengan air biasa asalkan itu dirasa cukup bersih ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya kita melakukan penyemprotan ya. Jadi penyemprotan kali ini di sini kan ada 4 bedengan ya teman-teman. Ada 4 bedengan ini. Selain yang organik itu, maka di sini saya membutuhkan air sekitar 7 liter ya teman-teman. Jadi untuk tangki sprayer 7 liter ini sudah sampai untuk menyemprot 4 bedengan tersebut. Nah untuk kali ini penyepraiannya untuk fungisidanya di sini saya hanya menggunakan ini D10 ya teman-teman. Ya D10 ini sistem kontak ya untuk pertahanan saja. Ini saya gunakan 1,5 sendok ya. Kemudian untuk ulatnya di sini saya menggunakan Insect Emazo. Ini dengan bahan aktif emamectin benzoat. Ya jadi ini juga baru saya beli ya teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksinya ya teman-teman. Apakah insect ini bagus atau tidak. Dan untuk perekatnya ini seperti biasa ya, yang saya buat itu. Oke teman-teman, saya akan mencampurnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini kita akan melakukan penyemprotan ya. Untuk penyemprotan kali ini cukup ke seluruh bagian saja ya teman-teman. Tidak perlu lagi untuk ke bawah daunnya karena penyemprotan kali ini kan kita tidak menggunakan nutrisi, jadi hanya fungi dan juga insek ya yang sistemnya itu kontak, maka cukup ke seluruh bagian seperti ini. Oke, dan ini sudah selesai semua ya teman-teman, dan rencananya juga akan saya melakukan pengikatan dan juga penaburan dolomit ya. Ini kan hanya untuk sebagai contoh saja, jadi baru di bagian sini saja ya dulu untuk sementara ya. Dan untuk buahnya kita lihat, alhamdulillah ini lumayan lebat ya teman-teman. Jadi untuk tips untuk melakukan penyemprotan yaitu kalau umpamanya kita menggunakan insek ya, kalau bisa tunggal ya, fungi juga pun begitu, nutrisi juga begitu. Dan namun kan di sini karena kita memikirkan juga waktu ya dan juga tenaga, maka tidak sedikit ya maksud saya, petani yang melakukan pengembisan ya. Ya itu juga boleh-boleh saja sih, namun lebih bagus lagi kalau bisa ya untuk teman-teman kalau bisa. Jadi fungi dan juga insek itu dimix dan nutrisi diberikan di lain hari ya teman-teman. Jadi itu lebih bagus ya, lebih efektif. Ya jadi tadi teman-teman setelah kita melakukan penyemprotan, ini tadi ada saya melakukan pengamatan ya. Ini ada ulat bornya juga yang keluar. Ini hampir saja mau makan buah cabenya ya. Jadi seperti ini. Bukan hampir lagi ya, ini dia sudah makan ini. Ya tapi ulatnya ini kelihatannya sekarat ya teman-teman. Ya oke teman-teman, baiklah untuk video kali ini kita akan lanjut nanti untuk perkembangan selanjutnya ya. Untuk video ini kita tidak melakukan pemupukan karena kan itu curah hujan yang masih tinggi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.